Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada lagi, kami boleh menikmati hari yang baru dengan tubuh yang sehat Bapa. Terima kasih, saat ini Tuhan kami mau baca firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi renungan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pagi hari ini saya ambil dari kitab Roma. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, kemudian kita akan lihat di situ ada satu ayat 24, Roma pasal 8 ayat 24. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Amin, puji Tuhan. Kalau kita membaca terus saudara, ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, pagi hari ini Rasul Paulus dia coba berbicara tentang pengharapan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah dengan secara cuma-cuma. Sebab itu dikatakan anugerah Allah. Tetapi saudara-saudara, anugerah Allah itu juga harus kita respon. Ya, anugerah Allah itu harus kita respon. Tanpa kita merespon anugerah Allah itu, maka keselamatan itu tidak pernah kita peroleh. Nah, tetapi pagi hari ini saudara, Paulus dia berbicara tentang pengharapan. Pengharapan itu artinya sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Itu masih dalam bentuk harapan, itu masih dalam bentuk suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus katakan keselamatan itu masih sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita masih membutuhkan perjuangan, masih membutuhkan kesetiaan, masih membutuhkan ketekunan. Saudara, kita masih harus melakukan yang namanya pertahanan. Kita masih harus berjuang untuk mempertahankan. Keselamatan itu sudah pasti, tetapi kita harus mempertahankan. Ya, kita harus mempertahankan. Nah, saudara-saudara, Paulus katakan kalau kita mempertahankan sesuatu itu tidak mudah. Ya, tidak mudah kita mempertahankan sesuatu. Tapi
kalau kita punya pengharapan, atau kita berharap memperoleh itu, menikmati itu, hal itu menjadi kenyataan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita itu menjadi kenyataan, artinya kita sampai peroleh, sampai kita menggenggamnya, saudara, kita perlu yang namanya perjuangan. Tetapi pengharapan kita itu akan membuat kita bersemangat. Orang yang kehilangan semangat itu adalah orang yang sudah kehilangan harapan, atau sudah putus asa, sudah putus harap. Saudara, keselamatan itu sesuatu yang pasti, sudah pasti, tetapi perlu kita perjuangkan dan pertahankan. Nah, kalau kita memiliki pengharapan ini yang akan saudara-saudara membuat kita kuat dan bersemangat. Coba saudara kita baca di dalam Roma pasal 4. Itu kisah tentang Abraham. Roma pasal 4. Kemudian kita akan mulai membaca ayatnya yang ke-18. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, dalam Roma pasal 4 kisah Abraham diangkat. Kita tentu tahu siapa Abraham. Ketika Allah memanggil dia dan berjanji untuk menjadikan dia bapa dari banyak bangsa, dan dari keturunannya akan muncul raja-raja, keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi saudara-saudara, dia harus menunggu kurang lebih 25 tahun sampai dia sudah sangat tua, ya, sampai hampir 100 tahun. Kemudian istrinya, firman Allah katakan rahimnya sudah tertutup karena sudah tua, sudah menopause. Tetapi Abraham tetap berharap. Dia tetap berharap, dia tetap yakin akan janji Allah, dia tetap kuat imannya, dia tetap berharap walaupun secara manusia, secara logika, secara hitung-hitungan, secara medis sudah tidak mungkin, mustahil, impossible. Tetapi saudara, Abraham tetap berharap. Dia yakin, dia tidak goyah, dia tidak tawar hati. Saudara-saudara, dia tetap berharap. Saudara, itulah kalau kita berharap. Kita berharap bukan kepada manusia. Kalau manusia bisa ingkar janji. Kalau manusia ketika sudah lama dia bisa lupa dengan janji. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pikun. Saudara-saudara,
berapa tahun pun saudara-saudara menanti Allah tidak pernah janji. Saudara punya doa mungkin 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin saudara sudah tidak doakan lagi karena saudara sudah lupa karena terlalu lama. Tapi saudara, apa yang pernah saudara doakan kepada Tuhan itu Tuhan tetap ingat, ada dalam catatannya. Hanya soal waktu. Allah punya jadwal untuk menolong, untuk merealisasikan apa yang menjadi janjinya kepada kita. Si A, B, C, D, tentu Allah punya waktu tertentu dalam tiap-tiap orang. Nah, saudara, marilah pada hari-hari ini kita mau berharap terus kepada Tuhan dalam hal apa saja. Ya, dalam hal apa saja sudah kita berharap kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun secara manusia mungkin saudara pikir, aduh ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teruslah saudara berharap kepada Tuhan. Saya ingin mengakhiri renungan pagi hari ini dari kitab Roma pasalnya yang kelima. Kita baca ayat 3 mulai, Roma pasal 5 ayat 3 mulai. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, mari kita mau bertahan, mari kita tetap berharap, mari tetap kita setia, mari tetap kita mentaati firman-Nya, mari kita tetap melayani Dia dengan setia, mari kita tetap menjadi penyembah-penyembah-Nya yang benar. Mari kita menghidup berkenan kepada Tuhan, biar kita tetap bertekun, biar tetap berharap setia dalam penderitaan, dalam pencobaan. Kita menantikan pengharapan, karena pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu seperti sau yang aman yang telah dilabuhkan sampai di seberang tabir bersama dengan Yesus. Pengharapan itu seperti sau. Sau itu jangkar di kapal yang bisa menahan kapal itu dari ombak maupun dari arus. Kalau kita tetap berharap kepada Yesus, kita akan tetap dikuatkan walaupun saudara harus berjuang melewati banyak tantangan dan rintangan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Terus kita semangat dan terus berharap kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi pergumulan umat-umatmu, anak-anakmu, itu semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Sampai saat ini Bapa, kami tetap berharap kepadamu. Kami tidak goyah, kami tidak berpindah, kami tetap setia. Kami yakin Allah kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapa. Berkati semua kami, berkati umat-umatmu, anak-anakmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan lepaskan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.